Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul pembelajaran dari Tuhan. Percayalah dalam setiap peristiwa yang kita alami, kesusahan, penderitaan, termasuk dalam tanda kutip kita menyebut musibah, kesialan barangkali orang katakan, terjadi menimpa dalam kehidupan kita, percayalah di situ sebetulnya Tuhan sedang memberikan satu pelajaran penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen beriman kepada Tuhan mengalami macam-macam masalah, tetapi kita tidak dapat pelajaran apa-apa dari Tuhan. Ini istilahnya saya seperti kita bayarin anak kita sekolah, kita orang tua, habis duit banyak, pembiayaan banyak, beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Aduh, sekian banyak kita keluarin biaya. Tapi anak kita tanya, kamu belajar apa sekolah? Nggak belajar apa-apa. Rugi kan saudara ya. Sudah keluar biaya mahal, banyak hal kita kerjakan ini dan itu, tapi tidak dapat pelajaran apa-apa. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar pentingnya kita bisa menangkap ya setiap pembelajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya Amsal pasal 24, sama-sama kita baca di ayat yang ke-32. Amsal 24 ayat 32, sama-sama kita baca 2 dan 3. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Perhatikan ayat ini, firman Tuhan mengajar kepada kita. Mengajar apa? Kalau kita menghadapi masalah, hadapi kesulitan, hadapi penderitaan, apa saja yang kita alami dalam hidup di dunia ini, kita bukan cuma memandang itu masalah. Kesulitan yang kita alami dalam hidup kita, kita bukan cuma hanya melihat. Aku memandangnya, aku melihatnya, tapi perhatikan dalam ayat ini. Ya, saya ulang sekali lagi. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, perhatikan ini, dan menarik suatu pelajaran. Ini yang Alkitab ajar pagi ini kepada kita. Kalau kita hadapi masalah, jangan kita cuma lihat itu masalah. Jangan kita fokusnya hanya memperhatikan, oh aku hadapi masalah ini. Jangan cuma memandang, tapi Alkitab penting, sangat penting mengajar kepada kita pagi ini. Kita harus bisa menarik satu pelajaran dari apa yang kita hadapi. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, lihat PowerPoint ini. Dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah begini, pasti ada pelajaran dari Tuhan. Pasti ada pelajaran. Ya. Satu contoh yang paling dekat, satu contoh yang paling mudah kita mengerti adalah 2,5 tahun yang lalu kita menghadapi pandemi COVID-19 Corona yang terjadi. Tentu kita sama-sama setuju, mata kita semua memandang itu, melihat itu. Ada banyak korban berjatuhan, iya kan? Ada banyak orang meninggal. Apa yang kita lihat? Toko-toko banyak yang tutup karena orang gak berani jualin gitu ya. Yang punya toko juga takut. Memang pemerintah menyerukan semuanya ditutup dulu untuk sementara. Bukan cuma toko, mall ditutup. Kita lihat itu, betul? Kita memperhatikan itu, iya kan? Kita memandang itu yang terjadi. Sekolah-sekolah tutup, belajar dari rumah. Pada awal-awalnya libur semua karena kebingungan. Masih ingat itu saudara ya? Tempat-tempat usaha, pabrik, tempat kerja kita semua tutup. Sampai gereja pun terpaksa harus ditutup karena itu seruan pemerintah. Pandemi yang hebat corona waktu itu. Ya, sampai traveling pun tutup, tempat-tempat wisata ditutup. Pokoknya tempat berkumpulnya banyak orang secara umum semuanya ditutup. Kita melihat itu loh. Dan banyak orang di PHK, ya. Dan banyak orang bangkrut. Banyak orang ekonominya kolaps. Banyak orang keuangannya menjerit. Semuanya kita memperhatikan itu kan. Semuanya kita melihat, memandang peristiwa yang terjadi. 2,5 tahun pandemi corona kita lewati itu. Apakah lalu peristiwa yang terjadi kita cuma melihat?
Apakah kita cuma memandangi, memperhatikan peristiwa itu? Alkitab katakan begini, kita harus bisa menarik pelajaran dari peristiwa itu. Jangan cuma lihat dan melongo. Makanya saya tulis begini, pandemi COVID-19 yang terjadi, mata kita semua memandang, dan Alkitab mengajar kita yang barusan kita baca, Amsal 24 ayat 32. Jangan cuma memandang peristiwa yang terjadi, tetapi ini yang penting, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa persoalan yang hebat yang terjadi itu? Pelajarannya apa? Nah, yang saya mau bilang sama saudara, banyak orang ketika hadapi masalah yang dia pelajari cuma di area-area dangkal. Sorry, saya katakan itu sama saudara. Seringkali kesulitan yang datang, masalah yang datang, badai yang datang yang terpa kehidupan kita, ya sih kita memang menarik pelajaran, tapi hanya di area dangkal. Misalnya pandemi COVID, banyak orang telepon atau WA sama saya berkata gini, Pak Pendeta, COVID ini, pandemi ini yang kemarin, ya paling tidak kita bisa belajar sesuatu. Belajar apa Pak? Ya belajar bersih-bersih Pak, belajar cuci tangan Pak. Ya menurut saya kita belajar hidup bersih, kita belajar sering cuci tangan, nggak harus pandemi COVID datang kan. Memang dalam kehidupan kita memang harus belajar bersih setiap hari, ada apa-apa ya cuci tangan. Iya kan? Ada juga orang WA kepada saya, Pak pandemi COVID ini Pak yang datang begitu menghebat. Orang katakan apa? Saya belajar apa Pak? Belajar apa Bu? Dia belajar dekat sama keluarga, ketahuan di sini. Berarti selama belum ada pandemi COVID tahun 2019, tahun-tahun sebelumnya, berarti hidupnya orang ini nggak dekat dong sama keluarganya. Apakah lalu kita mau belajar hidup dekat sama keluarga? Kita dekat sama istri, sama suami, sama anak-anak, baru ketika masalah datang. Bukankah sekalipun kita keadaan baik-baik saja, gak ada pandemi, memang seharusnya kita mesti dekat sama keluarga. Kita mesti ada di tengah-tengah keluarga kita. Sesibuk apapun kerjaan kita, urusan-urusan kita yang penting itu, ya kita mesti belajar harus ada dekat di tengah-tengah keluarga. Kita mesti care gitu loh sama keluarga kita. Gak harus tunggu pandemi kan. Tapi orang berkata apa? Pandemi ini Pak 2,5 tahun, saya belajar sesuatu yang penting. Belajar apa? Saya belajar dekat sama keluarga. Sorry ya saya katakan, ada banyak kita mengalami masalah, menghadapi goncangan kesulitan hidup. Kita menarik pelajarannya, dapat pelajarannya yang kita gali di area yang dangkal. Ini dangkal saudara. Maksud saya, mari kita bukan cuma memandang, memperhatikan masalah yang datang, kesulitan, penderitaan yang menerpa hidup kita. Kita menarik itu bukan hanya pelajaran di area yang seperti itu, yang biasa, yang dangkal. Tapi mari tarik pelajaran begini, Tuhan sedang kasih pelajaran apa ya sama saya? Itu penting loh, ayat ini penting. Dan menurut saya ayat ini jarang dibaca atau dibaca kelewatan. Ayat ini jarang tersampaikan sebetulnya, jarang diajarkan. Tapi pagi ini puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan boleh kasih kita ayat ini kepada kita untuk kita belajar. Tuhan kasih rema, pembukaan rahasia firman Allah. Ada satu catatan penting dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kita babak belur hadapi masalah, tapi kita nggak menarik pelajaran apapun dari Tuhan. Yang saya mau sampaikan rema pentingnya buat saudara, bahwa dalam setiap peristiwa hidup yang tidak enak, setiap peristiwa hidup yang tidak nyaman, yang kita tidak harapkan datang sama hidup kita, percayalah begini, Tuhan sedang memberikan satu pelajaran penting dalam hidup kita tentang Tuhan untuk mengenal Dia. Ada pelajaran-pelajaran. Makanya kalau ada masalah, fokus kita yang kita lihat bukan fokusnya pada masalah. Dengar baik, fokus kita bukan gini, kapan dia cepat selesai, bukan itu. Ya memang itu harapan kita, itu kerinduan kita sih, kapan cepat selesainya Pak, bantu doa Pak, kapan menangnya Pak. Tapi saya mau ingatkan, harusnya kita murid Tuhan yang sejati, orang Kristen yang punya iman sejati. Ketika dihantam masalah, diproses masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, iman sejati orang Kristen bukan pada fokus gini, kapan dia selesainya, kapan dia jalan keluar. Harusnya gini,
pelajaran apa yang Tuhan kasih ya? Tuhan mau bicara apa lewat masalah ini? Tuhan mau kasih pesan apa? Tuhan mau kasih pelajaran apa yang baru? Setiap masalah yang datang ada pelajaran baru yang Tuhan kasih sama kita. Itu loh yang penting. Fokusnya bukan kapan selesai. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Bangsa Israel itu disertai Tuhan dengan sempurna menurut saya. Dengan tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan secara langsung. Tuhan selalu always menyertai mereka, tidak pernah never. Tidak pernah loh Tuhan sekalipun tinggalkan mereka. Selalu menyertai umat Allah dengan sempurna. Pada waktu malam hari dengan tiang api yang menyala. Tidak kedinginan, tidak kegelapan. Meskipun tidak ada genset, tidak ada listrik. Siang hari dengan tiang awan jadi payung yang teduh. Tidak kepanasan, tidak kegelapan, tidak kedinginan. Pada waktu mereka haus, gunung batu memancarkan mata air. Pada waktu mereka lapar, dikasih makan roti, malaikat dari sorga itu mana? Penyertaan sempurna. Tapi pertanyaan ini saya suka sampaikan sama saudara. Aneh ya. Rasa-rasanya gak masuk akal. Israel yang disertai secara sempurna oleh Tuhan, itu mereka bisa gagal masuk tanah Kanaan. Gak habis pikir. Penyertaannya langsung. Penyertaannya sempurna. Tapi bisa gagal. Kenapa bisa gagal? Saya mau kasih tahu saudara. Sebab setiap kali mereka hadapi masalah di padang gurun. Fokusnya gini. Fokusnya bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Fokus mereka itu gini. Kapan dia nyampe tanah Kanaan? Kapan dia selesai perjalanan padang gurun? Makanya begitu hadapi kesulitan, ngomel. Ya, ketika mereka haus, ketemu air yang pahit, marah mereka sama Musa, berontak sama Musa. Pemberontakan kepada hamba Allah ngomelnya, itu didengar sama Tuhan sebagaikan pemberontakan kepada Tuhan. Itu bikin Tuhan marah. Persungkutan sekali dua kali tidak apa-apa, tapi terus ngomel jadi gaya hidup. Sampai kemurahan Tuhan berhenti, dibinasakan umat Tuhan. Itu di padang pasir, di tanah padang gurun itu. Kenapa mereka gagal masuk tanah Kanaan? Karena fokus mereka utamanya gini. Kapan dia nyampe Kanaan? Kapan dia selesainya perjalanan yang panjang ini? Kapan dia berakhirnya pencobaan padang gurun? Selalu mereka berpikir jalan keluar. Kapan dia selesainya? Kapan dia berhenti? Kapan dia menang? Kapan dia bahagia? Itu fokusnya. Itu bikin mereka gagal kalau ada tahu. Makanya fokus utama kita kalau hadapi masalah gini. Pelajaran apa ya yang Tuhan mau beritahu? Bukan saya yang ngomong loh. Ayat ini yang bilang tadi. Amsal 24 ayat 32. Kalau kita hadapi kesesakan, jangan cuma dilihat masalah. Bahkan jangan cuma diperhatikan. Kita harus bisa menarik pelajaran penting di situ. Nah, ketika orang alami masalah, ada orang yang imannya kuat, ada orang yang imannya ngomel, imannya lemah. Saudara di golongan yang mana? Mari kita lihat Daniel pasal 11. Saya langsung catat di ayat 32b. Ini bagian B saja yang kita baca. Ada sih bagian A-nya kalimat awal. Supaya lebih disederhanakan saya langsung baca B. Ayo sama-sama kita membaca Daniel pasal 11 ayat 32b. 1, 2, dan 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya dengan benar, mengenal Allahnya dengan baik. Hasilnya apa kalau orang mengenal Allah dengan baik? Dia akan tetap kuat imannya, bukan hanya kuat, dan akan bertindak. Tetap aktif, gak pasif. Kuat dan bertindak, ini luar biasa loh. Saya sudah barusan ngomong sama saudara, kita ini masuk golongan yang mana ketika hadapi tantangan? Kita ngomel, bersungut-sungut, hancur iman kita, atau bahkan kehilangan iman kita, tinggalkan Tuhan, atau hadapi masalah, makin kuat iman kita. Heran kan? Makin bertindak iman kita. Ada orang ketika dia hadapi masalah yang berat, misalnya DPHK, sehingga dia banyak di rumah, lamar kerjaan belum dapat kerjaan misalnya. Ini kan terpuruk kan, pemasukannya nggak ada, hadapi masalah, keluarga hidup jalan terus kan, makan jalan terus kan. Tapi di tengah-tengah menantikan pertolongan Tuhan dalam menghadapi proses kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di PHK seperti ini. Tetapi
Dia menguatkan imannya pada Tuhan. Dia gak cuma diem, bahkan dia bisa telepon temannya. Apa yang bisa aku bantu? Mau aku doakan kamu dalam masalah loh. Bahkan bangun pagi-pagi tetap kuat imannya, cari Tuhan. Doa pagi seperti Anda saat ini. Meskipun online. Sempat WA lagi, ayo cari Tuhan, ayo doa pagi di channel YouTube GSPD Jombang jadi rumah anugerah buat setiap kita. Anda sharingkan channel YouTube GSPD Jombang ini kepada teman-teman saudara. Anda bukan pasif, Anda bukan kehilangan iman, tapi tetap kuat imanmu cari Tuhan. Terbukti tetap bangun pagi-pagi, doa pagi seperti ini. Bahkan masih bisa bertindak gitu loh. Masih bisa sharing, masih bisa berbagi kepada kenalanmu, teman-temanmu, keluargamu yang jauh, yang dekat. Bahkan masih bisa berbagi firman Allah, ibadah kepada orang tuamu yang mungkin jauh di luar kota. Berbagi. Percayalah saudara, setujukah Anda dengan saya, sorga itu gak pernah diem. Sorga itu selalu bertindak untuk kita. Sorga itu gak pernah pasif. Sorga selalu aktif bekerja untuk kita. Harusnya kita seperti itu dong. Anda termasuk yang mana? Ketika dihantam kesulitan, kita lemah imannya, ngomel sepanjang hari, bersungut-sungut sepanjang hari. Bahkan ada orang sampai kehilangan imannya, tinggalkan iman, percaya pada Tuhan. Ada yang begitu loh, gak kuat hadapi masalah, kehilangan iman. Tapi ada orang Kristen yang justru dihantam masalah, hadapi kesulitan, tambah cari Tuhan. Tambah rendahkan diri, nangis di kaki Tuhan. Tetap kuat imannya, bahkan bertindak imannya. Wah, ini keren. Justru dia bertindak, justru dia berbagi apa yang aku bisa bantu. Aku doakan dia. Bahkan bisa dorong orang dalam masalah yang sama. Ayo cari Tuhan, berharap sama Tuhan. Itu namanya imannya bertindak. Ya, kenapa orang bisa kuat imannya? Tentu ada. Pengen tahu kan apa ya rahasianya orang hadapi masalah imannya tetap kuat, bahkan imannya bertindak. Apa rahasianya? Rahasianya di ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Rahasianya, kuncinya adalah karena dia mengenal Allahnya dengan benar, dengan baik. Pengenalan akan Allah itu membuat kita gak bimbang, gak ragu. Pengenalan akan pribadi Tuhan kita yang baik, yang benar, dengan benar, itu membuat kita tetap bertindak. Kita percaya Tuhan pasti tolong aku. Punya keyakinan seperti itu saudara. Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, karena mengenal Allahnya. Saya pernah mengajarkan, sering mengajarkan tentang yang namanya mengalami pribadi Tuhan. Ya kan? Anda masih ingat ya, kalau Anda mengikuti mungkin 2 tahun setengah lebih, mungkin hampir 3 tahun ya kita ini ya, pengajaran-pengajaran yang saya coba lepaskan sama saudara, saya banyak mengajar saudara alami pribadi Tuhan, alami pribadi Tuhan. Kristen tanpa mengalami pribadi Tuhan dia akan lemah. Ya, untuk mengenal pribadi Tuhan dengan benar, itu harus lewat proses ngalami pribadi Tuhan secara langsung. Ada banyak orang itu merasa gini loh, oh saya udah kenal Tuhan, tapi hadapi masalah, loyo dia. Dengarkan saya. Ada banyak kita lihat orang Kristen di sekitar kita begitu. Saya kenal Tuhan dengan benar, kenal kok saya tahu. Saya lebih tahu dari kamu soal Tuhan, saya tahu siapa Tuhan saya. Aku percaya kepada Tuhan saya. Tapi ternyata ketika dia dihantam kesulitan, ada masalah datang dalam hidupnya, imannya lemah. Dan dia mulai tidak tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanannya. Permisi Pak Gembala, untuk sementara saya nggak pelayanan dulu loh. Loh kenapa Pak kok nggak pelayanan? Soalnya saya banyak masalah Pak. Apakah saudara punya masalah lalu berhenti tidak melayani Tuhan? Seperti saya misalnya hantam masalah, saya berhenti dia jadi gembala nggak mau melayani Tuhan. Apa seperti itu? Kenapa? Pertanyaannya, orang hadapi masalah lalu kehilangan iman, imannya lemah. Karena orang ini gak mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Dia belum mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Pribadi Tuhan dengan benar belum dia kenal. Ingat rumus yang selalu saya ajarkan sama saudara. Rumus mengenal pribadi Tuhan dengan benar itulah lewat proses mengalami Tuhan secara pribadi. Itu rumusnya.
orang merasa mengenal Tuhan, padahal dia baru mengetahui tentang Tuhan. Ada banyak orang merasa bertumbuh mengenal Tuhan, padahal baru bertumbuh tahu tentang Tuhan, pengetahuan. Anda itu kalau bicara tentang tahu tentang Tuhan itu otomatis loh. Kalau Anda tadinya percaya sama Tuhan, nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, nggak tahu apa-apa tentang siapa Yesus. Dengan Anda datang ibadah tiap hari ke gereja, dengan Anda dengar khotbah seperti ini tiap hari, ya otomatis pengetahuan saudara bertumbuh tentang Tuhan. Pengetahuan. Nah banyak orang saya begini, baru bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, dia berkata, saya udah bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Saudara kalau mau bertumbuh dalam pengetahuan gampang, sekolahlah Alkitab, sekolah teologi itu belajar ilmu tentang Tuhan, tahu kita semua. Tetapi untuk mengenal pribadi Tuhan itu beda dengan tahu tentang Tuhan. Saya ulang, lihat saya. Anda semuanya harus bisa bedakan antara tahu Tuhan dengan benar dengan mengenal Tuhan dengan benar, itu beda jauh loh. Orang kalau cuma tahu saja, tahu Tuhan, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Begitu hadapi masalah, lemah dia, hilang dia. Karena cuma tahu tentang Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sebab orang mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan dengan benar, itu lewat proses apa? Ngalami Tuhan secara pribadi. Orang cuma tahu gini, Tuhan itu hebat, tapi tidak pernah mengalami kehebatan Tuhan. Pantesan tidak kuat imannya, pantesan tidak bertindak, pasif diam saja. Orang kalau mengenal Tuhan dengan benar lewat proses ngalami pribadi Tuhan, Tuhan hebat loh. Dia ngalami kehebatan Tuhan. Pak, Tuhan itu Yehova Jireh loh Pak, sambil berlinangan air mata. Kenapa? Dia udah ngalami. Di saat dia DPHK, nggak ada pemasukan, Tuhan menyediakan segala yang dia perlu. Kalau setelah masa pandemi ini selesai, saya kalau sharing sama teman-teman pendeta, karena ketika masa pandemi itu masih hebat saudara, jarang ada pertemuan. Kadang kami sharing lewat Zoom dengan teman-teman pendeta. Kadang waktu itu saya masih ada tugas-tugas sinode, ketemu gitu ya dengan teman-teman melaksanakan tugas, misalnya pentabisan gembala, pentabisan gereja, masih ketemu. Kami di hotel, kami ngobrol sepanjang malam. Saya dengan teman-teman itu ngobrol bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nggak ngomong yang macam-macam, ngomong firman. Karena ada teman saya salah satu, Pendeta Nathan Makarawang itu tukang tanya dia. Suka tanya jadi moderator, wah banyak tanya. Ya, kalau saya mulai ditanya-tanya, muncul ada satu pelajaran penting. Ketika kami ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan, semuanya mengakui, karena ada yang di daerah-daerah itu gereja kan tutup ya, jemaat gak datang. Kadang jemaat gak datang, itu persembahan gak datang loh, perpuluhan gak datang di daerah. Pendetanya hidup dari mana coba? Itu sharing loh kami dengan para pendeta, bagaimana sampai sinode, sampai kami teman-teman hamba Tuhan mesti kumpulkan uang untuk membantu kepada teman-teman yang memang kondisinya seperti itu. Kami para pendeta gak diam melihat keadaan teman pendeta yang lain. Kami pun menyalurkan berkat. Keadaan melihat seperti itu terus jadi berkat buat teman-teman pendeta. Tapi akhirnya kami ambil kesimpulan, ternyata selama masa pandemi gereja tutup, tempat pelayanan tutup, bahkan teman pendeta yang gak punya jemaat tapi terus khotbah dari Senin sampai Minggu di gereja lain, berkata kita ini hidup ternyata karena Tuhan ya. Saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara ngalami hidup karena Tuhan, hadapi masalah sebesar apapun, Anda akan tetap kuat, iman tetap bertindak. Saya rindu pagi ini Anda memahami, tahu tentang Tuhan itu beda dengan mengenal tentang Tuhan dengan benar. Sebab mengenal dengan benar itu lewat proses mengalami pribadi Tuhan. Kalau Anda gak pernah ngalami kuasa Tuhan, Tuhan itu bagi Tuhan ada yang mustahil. Tapi Anda gak pernah ngalami, saya khawatir kehebatan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang kuasanya besar dan luar biasa. Itu cuma di teori mulut kita. Itu cuma di konsep pikiran kita. Kita cuma tahu dan ngerti tapi tidak pernah ngalami. Konyol kisah begini. Ironis kisah seperti ini. Nanti dia begitu dihantam badai, hilang imannya, lemah imannya. Dia nggak berdaya. Kenapa? Tidak pernah ngalami pribadi Tuhan. Ini rahasia penting. Makanya dalam setiap masalah kita hadapi, fokus kita bukan pada masalahnya. Fokus kita utamanya bukan kapan dia selesai, kapan dia beres. Nanti ada jadi kayak orang Israel, gagal memenuhi menggenapi rencana Tuhan, tidak masuk tanah Kanaan.
Fokusnya mesti begini dalam setiap pelajaran. Datang sama Tuhan. Tuhan mau kasih pelajaran apa lewat masalah ini. Percayalah ketika kita mengalami kesesakan, kekurangan. Tuhan mau kasih pelajaran. Aku Yehova Jireh yang mencukupkan kehidupanmu. Adakah di antara engkau pagi ini yang sakit? Terbatas tubuhmu di tempat tidur. Tapi masih ibadah mendengar firman. Tubuhmu mungkin hari ini lemah. Tapi jangan ngomel. Katakan Tuhan mau kasih pelajaran apa dengan tubuhku yang sakit yang tidak berdaya ini. Tuhan kasih pelajaran apa dengan keterbatasan tubuhku hari ini. Pasti ada pelajaran. Tuhan pasti berkata gini, aku mau kasih pelajaran. Aku Yehova Rafa, penyembuh dalam hidupmu. Jadi setiap kesulitan itu ada pelajaran. Dan pelajaran itu membuat Anda ngalami Tuhan. Pelajarannya tingkatnya bertambah, levelnya bertambah. Itu berarti Anda semakin mengenal, lebih dalam mengenal pribadi Tuhan. Kalau level pengenalanmu makin tinggi, hadapi masalah apapun yang lebih besar, Anda gak takut. Anda pasti berkata begini, aku dulu ngalami masalah yang berat ditolong sama Tuhan. Sekarang pun tahun 2023, di depan mungkin ada banyak kejutan. Ini disebut tahun ujian oleh Pak Joko Widodo, presiden kita. Karena dunia sedang masuk namanya krisis ekonomi global. Dunia memasuki masa krisis ekonomi yang gelap. Ini ujian bagi dunia global, ini ujian buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian buat kita orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan. 2023 ini masa ujian. Tetap kuat iman kita atau lemah. Kalau pagi ini ada hadapi masalah ini, ujianmu, ujianku, ujian setiap kita. Biarlah kita kedapatan makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Coba kita buka ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Memang maunya Tuhan kita itu terus bertumbuh ya dalam pengenalan akan Tuhan. Sama-sama kita membaca ayat ini saudara. Sama-sama kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, dan 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kita rindu hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana caranya hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Setiap kali kita menang melawan ujian kita, setiap kali kita mengalami jalan keluar dalam kesulitan kita, itu nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat, sekitar kita lihat, oh dia menang ya. Hadapi ujian yang berat, dia menang ya, dia dapat jalan keluar ya, diangkat lagi hidupnya, dipulihkan lagi. Itu tahukah saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat Yesus dalam hidupmu. Makanya ngalami Tuhan itu penting. Dan ayat ini berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Saya pernah ajarkan satu sesi sama saudara, hadapi masalah 2023 kita gak bisa pakai iman tahun 70-an, iman tahun 80-an. Kenapa? Karena masalah yang ada di tahun ini, di zaman generasi ini lebih kompleks. Banyak masalahnya saudara ya. Masalah itu bertumbuh. Kalau iman pengenalan kita akan Tuhan tidak bertumbuh, tergilas kita oleh masalah, dihancurkan kita oleh masalah, hilang hidup kita oleh masalah dong. Masalah itu berkembang dan bertumbuh makin hebat. Kalau kita tidak mengimbangi iman kita bertumbuh mengenal pribadi Tuhan, habis kita selesai. Makanya lihat ayat ini, justru dalam situasi yang sukar dan sulit, Tuhan mau kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Dan ini yang penting, pengenalan akan Tuhan. Doa saya di sepanjang tahun 2023 ini, ingat baik-baik. Ketika Anda hadapi masalah, ketika masalah persoalan datang dalam hidup saudara, fokus kita mesti benar. Jangan fokus kita gini, pada masalah kita, aduh berat masalahku, bukan itu fokusnya. Masalah memang berat, gak nyaman. Dan fokus kita bukan gini, kapan dia kelarnya masalah. Kita itu cenderung pengen cepat check out dari masalah. Anda mau gak makin mengenal Tuhan dengan benar? Makin mengalami pribadi Tuhan dengan luar biasa. Gak ada cara lain. Padang gurun yang kering itu kesempatan Anda mengalami pribadi Tuhan.
Jadi kalau hari ini saudara sedang dalam proses padang gurun itu, sedang dalam kesulitan, buktikan kau punya iman. Bahwa engkau rindu, Tuhan aku rindu dapat pelajaran apa dari Tuhan. Pasti ada pelajaran, dan pelajaran-pelajaran itu penting buat kita. Itu membuat kita makin kuat iman kita. Saya percaya tahun 2023 ini, tahun di mana Tuhan membuka pintu-pintu yang terbaik buat kita. Bukan tahun yang sulit buat kita, tapi tahun yang mendatangkan kebaikan. Karena lewat padang gurun, Tuhan pancarkan mata air yang luar biasa. Lewat mungkin kita mengalami kesulitan, datang pertolongan dari Tuhan. Doa saya, tahun ini tahun yang baru 2023, biarlah kita semakin mengalami pribadi Tuhan, bukan di teori. Saya pernah bilang Tuhan itu bukan objek yang kita bisa pelajari. Oh ini ya Tuhan, itu pelajaran agama Kristen kali, itu matematika kali ya. Tuhan bukan pelajaran yang bisa dipelajari, ada harus alami pribadi Tuhan. Dan saya berdoa 2023 ini tahun limpah kita ngalami kuasa Tuhan. Makin ada kesukaran, ada mungkin sakit, Anda makin mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada pelajaran penting di situ buat setiap kita untuk tetap berharap dan beriman kepada Tuhan.